up komedi papan atas, Bung Panji. Yeay, kena batunya kau ya. Kalau kau kena boikot di Jawa Barat gimana, bos? Nah ya, bercanda boleh, banyolan boleh, stand up komedi yang bikin orang ketawa asik gitu loh ya. Tapi kalau isinya agak sedikit memecah. Panji menyentil kecenderungan sebagian warga Jawa Barat yang dinilai memilih pemimpin karena popularitas, bukan kapasitas. Di video itu Panji juga bahkan menyinggung Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebagai sosok yang dikenal dari dunia YouTube. Tanggapan Deddy Mulyadi segera datang lewat unggahan di media sosialnya, di TikTok, di Instagram, dan sebagainya. Ia memuji bentuk kritik Panji yang menggelitik, korektif, dan edukatif katanya ya. Tapi ia juga membantah bahwa masyarakat Jabar memilih pemimpin artis. Ia mengklaim bahwa pemimpin dari kalangan artis juga sering kalah dalam kontestasi politik. Nah, dalam responnya, Deddy memperbesar narasi ini dengan mengundang Panji keliling Jawa Barat untuk melihat realitas pembangunan di lapangan. Seolah kritik terhadap gaya kepemimpinannya cukup dijawab dengan tur lokasi, bukan evaluasi yang substansial. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya tangi. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka, karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan, termasuk koreksi secara terbuka, apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Wargi Jabar, jangan marah ya sama Panji stand up komedian karena perkataannya yang mengatakan bahwa pejabat di Jabar itu kebanyakan ngartis gitu loh. Entah itu Pak Deddy yang artis YouTube katanya ya, ataupun DPR-nya, ataupun seperti Deddy Mizwar, Dede Yusuf, atau Rico Diah Pitaloka. Nggak apa-apa, memang bukti mereka itu dulunya artis gitu loh. Ya kalau Pak Deddy katanya Bapak Aing artis YouTube, ya juga nggak apa-apa, itu kenyataannya gitu kan ya. Yang jelas biarpun artis ya, mereka itu kerjanya benar gitu loh. Kayak Rico Diah Pitaloka gitu, kurang apa beliau gitu ya, memperjuangkan rakyat kecil gitu sebagai anggota DPR ya. Dan yang jelas ya, mereka itu nggak korupsi, nggak apa-apa artis, yang penting nggak korupsi gitu kan ya, nggak hanya pencitraan, benar dan jelas kerjanya. Mungkin ya
karena perkataan Panji stand up komedian itu, akhirnya seluruh pejabat pemerintahan Jabar dari kepala desa, camat dan bupati akhirnya diharuskan wajib untuk melaporkan mengupdate kegiatannya ya, kegiatan dan penggunaan anggaran di desanya gitu kan ya, melalui medsos juga gitu, melalui YouTube atau TikTok atau apa gitu kan ya. Jadi ya udah sekalian aja pejabat Jabar semua ngartis gitu loh, yang tadinya bukan artis, bukan konten kreator pun jadinya jadi konten kreator gitu, jadi artis semua, ya nggak apa-apa, yang penting jelas gitu loh. Jadi melalui medsos itu dilaporkan gitu loh, penggunaan anggarannya yang jelas, transparansinya yang yang digunakan itu berapa gitu dananya, laporannya melalui situ. Ibarat kata medsos itu rapotnya pejabat Jabar. Jadi sekalian aja ya kita semua jadi warga Jabar itu pejabatnya jadi konten kreator gitu kan. Jadi nggak usah marah-marah atas perkataannya Pak Panji itu ya, karena kita memang betul ya ada dari kalangan artis, ada dari konten kreator seperti Bapak Aing gitu, yang jelas tidak korupsi. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang, nanti saya yang bela. Mahfud MD menyatakan ya masalah si Panji yang sudah menghina fisik dari wakil presiden. Panji tenang, ya tidak akan dihukum. Pak Mahfud pun bilang, Panji tenang, saya nanti akan bela. Seperti itu Pak Mahfud. Mahfud MD yang terhormat, Anda membela orang yang salah, orang yang menghina fisik orang lain, ya, menghina ciptaan Tuhan, Anda bela. Anda sama dengan si Panji, tidak punya etika. Pak Mahfud, ini bukan masalah hukum, ini masalah etika, adab, ya, moral. Apakah orang yang menghina fisik orang lain lebih mulia daripada ya orang yang dia hina? Jangan karena Anda kalah di Pilpres ya sampai sesakit itu, terus Anda membela orang yang sudah mengolok-olok fisik dari wakil presiden. Mahfud MD, setinggi apapun ilmu yang Anda dapat, tapi kalau tidak beradab, ya hidup akan sia-sia. Itu makanya lebih tinggi adab daripada ilmu. Orang yang berilmu Pak Mahfud belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Kalau saja dari keluarga Anda yang dihina fisiknya, apakah Anda akan membela orang yang menghina? Di mana etika Anda? Orang yang dikenal ya kan berpendidikan tinggi, ilmu agama, tahu, paham betul, tapi membela orang yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Pak Mahfud, ya tolong cek kejiwaan. Jangan karena kebencian menghalalkan segala cara ya untuk merendahkan wakil presiden. Kalian suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, yang tidak bisa kalian hina fisiknya. Tidak ada orang di dunia ini yang mau dilahirkan ya dengan paras rupa yang tidak baik. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kau menghina fisik orang lain, sama kau dengan menghina Tuhan. Orang yang tahu agama, berpendidikan tinggi, hanya karena kalah di Pilpres, lantas menyimpan dendam pribadi, menghalalkan ya membela orang yang sudah menghina fisik orang lain. Hancurnya negara Republik Indonesia ini karena kalian orang-orang yang mengaku pendidikan tinggi dan punya ilmu agama yang tinggi, tapi membenarkan orang untuk menghina fisik orang lain. Pak Mahfud, bercermin diri Bapak. Ya, walaupun Anda merasa sakit kalah di Pilpres, tapi pergunakan akal sehat. Jangan membela orang yang suka menghina orang lain. Kalau Anda berbuat seperti ini, Anda sama ya seperti si Panji. Pak Mahfud, orang hina yang suka menghina orang lain, karena orang mulia tidak akan pernah menghina orang lain. Keur maneh botak, heuh maneh Panji Prawijaksono anu geus wani-wani nyebutkeun aya ngakiring opini seolah-olah Gubernur Jawa Barat teh Bapak Aing KDM
hanya sebatas gawe natengan seukur konten teu digawe sarua jeung ngagiring opini siga kitu. Tah ditantang gua paing datang cenah ka Jawa Barat, tingali jalan-jalan nu geus leucir, tingali kumaneh kumaha signifikanna pembangunan ayeuna nu aya di Jawa Barat. Pan sia teh urang Bandung sarua, jeung aing pan geus pernah kerja sama jeung maneh. Tong sok asa pangbodorna lah. Teu da teu rame cek aing mah. Asli cek aing teu rame. Paduli teuing aing rek disebutkeun naon-naon oge, ngan aing sok geuleuh sok rujit. Maneh geus wani kikituan. Maksudna naon? Supaya ngagiring opini jelema teh geuleuh ka KDM.